Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Kusuma, NIM 19650042. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah biomedis. Soal yang pertama yaitu tentang ruang lingkup penelitian biomedis. Untuk ruang lingkup penelitian biomedis, yang pertama itu mengembangkan perangkat medis untuk diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi. Yang kedua, pengukuran, pemodelan, pemantauan, dan simulasi fisiologi dan anatomi manusia. Kemudian rekayasa jaringan dan biomaterial, dan menciptakan serta mengembangkan produk untuk kesehatan dan hidup mandiri. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu tujuan, manfaat, data metode, hasil dan kesimpulan dari paper yang pertama dengan judul penerapan metode support vector machine untuk klasifikasi data ekspresi gen microarray. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengklasifikasian data ekspresi gen jaringan tumor dan normal pada kanker pankreas menggunakan metode SVM. Untuk manfaatnya yaitu membantu memecahkan masalah biologis melalui analisis data ekspresi gen dan menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait metode SVM. Untuk data yang peneliti gunakan adalah data sekunder yang peneliti dapatkan dari website resmi nasional Center of Biotechnology Information Gen Expression Omnibus dengan kode akses GSE 16515_RAW yang berjudul Expression Data from Mayo Clinic Pancreatic Tumor and Normal Samples. Untuk metode yang digunakan, metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah klasifikasi menggunakan metode support vector machine atau SVM. Analisis ini digunakan untuk mengklasifikasi kanker pankreas dengan dua kelas, yaitu tumor dan normal. Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah software RStudio versi 4.0. Kemudian metode support vector machine mempunyai kelebihan, yaitu kemampuan dalam generalisasi atau mampu mengklasifikasikan data yang tidak termasuk data training secara tepat. Tingkat generalisasi tidak dipengaruhi oleh dimensi berubah yang diamati dan proses komputasi yang lebih cepat, karena hanya melibatkan beberapa observasi saja dalam pembentukan fungsi keputusannya. Metode klasifikasi SVM dapat diaplikasikan di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang kesehatan. Salah satu aplikasi dalam bidang kesehatan adalah dalam hal perakiraan ekspresi gen microarray. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, data GSE 16515 atau dataset kanker pankreas merupakan kumpulan data ekspresi gen sebanyak 54.675 nama gen dan 52 sampel yang menderita kanker pankreas, yang dibedakan berdasarkan sampel jaringan tumor dan jaringan normal. Diketahui dari total 52 pasien, penderita kanker terbanyak dialami oleh pasien laki-laki, yaitu sebanyak 22 pasien laki-laki dan 14 pasien perempuan. Dari data di atas kemudian dilakukan pre-processing. Fungsi ini digunakan untuk menghilangkan nilai non-biologis dan noise pada data. Untuk hasil dari tahapan pre-processing ini dapat dilihat dalam bentuk box plot. Pada box plot, setelah dilakukan pre-processing, terlihat data lebih baik daripada sebelum dilakukan pre-processing. Tahapan pre-processing pada data ekspresi gen digunakan untuk menghapus nilai non-biologis, sehingga yang terdapat pada box plot setelah dilakukan pre-processing hanya data yang bersifat biologis berupa nilai ekspresi gen, yang menyebabkan box plot tersebut mempunyai nilai rata-rata sama. Kemudian tahapan selanjutnya adalah proses filtering. Filtering pada data microarray merupakan proses dalam pemilihan subset dari probe yang ada untuk pengecualian atau penyertaan dalam analisis. Tahapan ini berguna untuk penentuan atau pemilihan gen yang siap dianalisis. Hasil filtering pada penelitian ini memberikan data dengan dimensi 417 kali 52. Data inilah yang akan digunakan ke dalam klasifikasi SVM. Untuk pembagian data dari data yang siap untuk dianalisis, yaitu dimensi 417 kali 52, akan dibagi menjadi data training dan data testing. Untuk pembagian rasionya adalah 80% banding 22%. Dan untuk hasil pembagian datanya adalah data training berjumlah 41 dan data testing berjumlah 11. Kemudian perbandingan versi kernel.
Kernel yang dipakai di sini ada 3 jenis kernel, yaitu kernel linear, kernel polinomial, dan kernel RBF. Dengan beberapa fungsi yang dibandingkan, yaitu akurasi, recall, precision, specificity, FPR, AUC, dan error. Berdasarkan hasil pembandingan dari ketiga fungsi kernel tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi terbaik dalam analisis klasifikasi dengan metode SVM adalah yang menggunakan fungsi kernel linear. Kemudian untuk model klasifikasi dari tabel 5, yaitu tentang bobot gen tertinggi, dapat ditunjukkan bahwa setiap prop yang ada itu menunjukkan peran penting, dan prop yang paling berperan adalah prop dengan ID X205319. Prop tersebut merupakan gen yang paling aktif dan gen yang menyebabkan kanker pankreas. Kesimpulan, data GSE 16515 merupakan kumpulan sampel data dari Mayo Clinic, sampel tumor dan sampel normal pada pasien kanker pankreas. Dari data gen series GSE 16515 didapatkan melalui matriks AVI data, di mana perintah tersebut hanya digunakan untuk membaca data yang berbentuk gen. Perintah read AVI adalah perintah untuk membaca definisi isi dari data seperti anotasi, jumlah sampel ekspresi gen jaringan tumor dan jaringan normal. Berdasarkan data ekspresi gen jaringan tumor dan normal pada penderita kanker pankreas menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 36 sampel mempunyai tumor pada kanker pankreas dan 16 sampel mempunyai jaringan normal pada kanker pankreas. Penderita kanker pankreas lebih dominan berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan, dengan penderita terbanyak pada rentang umur 70 tahun. Berdasarkan hasil klasifikasi diperoleh metode klasifikasi SVM dengan menggunakan fungsi kernel adalah yang terbaik dalam melakukan kualifikasi data ekspresi gen jaringan tumor dan jaringan normal pada penderita kanker pankreas. Itu adalah klasifikasi metode support vector machine dengan fungsi kernel linear. Kemudian untuk menjawab soal nomor 3, yaitu tentang latar belakang, manfaat, dan kesimpulan dari paper kedua dengan judul Knowledge Based Analysis of Microarray Gen Expression Data by Using Support Vector Machine. Latar belakang, teknologi microarray DNA memberi ahli biologi kemampuan untuk mengukur tingkat ekspresi ribuan gen dalam satu percobaan. Eksperimen awal menunjukkan bahwa gen dengan fungsi serupa menghasilkan pola ekspresi serupa dalam eksperimen hibridasi microarray. Ketika data dari eksperimen semacam itu terakumulasi, penting untuk memiliki sarana yang akurat untuk mengekstraksi signifikansi biologis dan menggunakan data untuk menetapkan fungsi pada gen. Saat ini, sebagian besar pendekatan untuk analisis komputasi data ekspresi gen mencoba mempelajari klasifikasi gen yang signifikan secara fungsional dengan cara yang tidak diawasi. Suatu metode pembelajaran dianggap tidak terawasi jika belajar tanpa adanya sinyal dari guru. Metode analisis ekspresi gen tanpa pengawasan dimulai dengan definisi kesamaan atau ukuran jarak antara pola ekspresi, tapi tanpa pengetahuan sebelumnya tentang kelas fungsional sebenarnya dari gen. Paper ini memperkenalkan metode pengklasifikasian gen secara fungsional dengan menggunakan data ekspresi gen dari eksperimen hibridasi DNA microarray. Metode ini didasarkan pada teori SVM. SVM dianggap sebagai metode pembelajaran komputer yang diawasi karena mereka mengeksploitasi pengetahuan sebelumnya tentang fungsi gen untuk mengidentifikasi gen yang tidak diketahui dari fungsi serupa dari data ekspresi. SVM menghindari beberapa masalah yang terkait dengan metode pengelompokan yang tidak diawasi, seperti pengelompokan hierarkis dan peta yang mengatur sendiri. SVM memiliki beberapa fitur matematis yang membuatnya menarik untuk analisis ekspresi gen, termasuk fleksibilitasnya dalam memilih fungsi kesamaan, solusi yang jarang ketika berhadapan dengan kumpulan data yang besar, kemampuan untuk menangani ruang fitur yang besar, dan kemampuan untuk mengidentifikasi outlier. Paper ini menguji beberapa SVM yang menggunakan metrik kesamaan yang berbeda, serta beberapa metode pembelajaran terawasi lainnya. Dan manfaat yaitu menambah wawasan tentang kelebihan dan potensi dari metode SVM yang menggunakan kernel dibandingkan menggunakan metode SVM lainnya. Kemudian menjadi referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan metode SVM, terutama dalam mengidentifikasi set gen dengan fungsi umum yang menggunakan data ekspresi. Kesimpulan, paper ini telah menunjukkan bahwa mesin vektor pendukung
dapat secara akurat mengklasifikasikan gen ke dalam beberapa kategori fungsional berdasarkan data ekspresi dari percobaan hibridasi mikroarray DNA yang telah membuat prediksi yang bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi gen ragi yang tidak diberi keterangan. Dari beberapa teknik yang diperiksa, SVM yang menggunakan fungsi kernel berdimensi lebih tinggi memberikan kinerja terbaik atau lebih baik daripada jendela Parzen, diskriminan linear Fisher, dua pengklasifikasi pohon keputusan, dan SVM yang menggunakan kernel produk titik sederhana. Hasil ini dihasilkan dengan cara yang diawasi, berlawanan dengan algoritma pengelompokan tanpa pengawasan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Kelas fungsional lainnya mungkin memerlukan eksperimen ekspresi mRNA yang berbeda, atau mungkin tidak dapat dikenali sama sekali dari data ekspresi mRNA saja. Namun SVM mampu menggunakan data lain seperti keberadaan situs pengikatan, faktor transkripsi di wilayah promotor, atau fitur urutan protein. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.